Tugas riset pasar adalah membuat pandangan tentang sikap dan perilaku pembeli pelanggan. Nah, kenapa sih perlu riset pemasaran? Untuk mengetahui dan melakukan analisa hal-hal yang dibutuhkan atau diperlukan oleh pasar atau masyarakat, dan juga untuk mengetahui pesaing bisnis. Nah, yang kedua itu ada sistem riset pemasaran. Sistem riset pemasaran itu perancang, pengumpulan, analisis, dan pelapor data sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Ada 3 kategori perusahaan riset pemasaran. Yang pertama itu perusahaan riset yang terindikasi dengan jasa. Nah, perusahaan ini mengumpulkan informasi konsumen dan perdagangan yang mereka jual untuk mendapatkan imbalan. Misalnya Nielsen Media Research. Nah, yang kedua itu perusahaan riset pemasaran sesuai pesanan. Jadi, perusahaan ini itu mengumpulkan data sesuai pesanan yang dipesan oleh konsumen, kayak proyek-proyek khusus gitu. Nah, yang ketiga itu perusahaan riset pemasaran spesialis lini. Perusahaan ini memberikan layanan riset yang terspesialisasi. Contoh terbaiknya adalah perusahaan layanan lapangan yang manual jasa wawancara di lapangan kepada perusahaan lain. Baik, terima kasih Shirley. Selanjutnya adalah akan dilanjutkan oleh saya, Rahmawati Rusitasari. Di sini saya akan menjelaskan situasi pembelian, di mana situasi pembelian adalah konteks kepuasan konsumen yang dibuat untuk mewakili keadaan dan keadaan emosi atau tekanan waktu pembeli. Dan sebagai faktor yang mempengaruhi situasi pembelian adalah termasuk frekuensi pembelian, harga, dan kualitas produk. Resiko yang terlibat juga termasuk yang dapat meningkatkan informasi yang dilakukan. Lanjut, di sini juga ada cara-cara dalam menangani situasi pembelian, yaitu dengan cara mendefinisikan masalah dan tujuan riset, lalu ada mengembangkan rencana riset, dan setelah itu juga dilanjutkan oleh pengumpulan informasi, menganalisis informasi, dan mempresentasikan temuan, dan terakhir adalah mengambil keputusan. Lanjut, di sini juga ada cara-cara dalam menangani situasi pembelian, yaitu dengan cara mendefinisikan masalah dan tujuan riset, lalu ada mengembangkan rencana riset, dan setelah itu juga dilanjutkan oleh pengumpulan informasi, menganalisis informasi, dan mempresentasikan temuan, dan terakhir adalah mengambil keputusan. Yang terakhir, di sini juga saya akan menjelaskan pendekatan riset. Dalam pemasaran itu, pengumpulan data primer dengan pendekatan riset itu ada 5 cara, yaitu yang pertama adalah riset observasi, di mana riset observasi ini adalah metode pengumpulan data, penelitian, dan mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Yang kedua itu ada riset etnografi, di mana sebagai metode penelitian di bidang sosial. Yang ketiga itu ada penelitian survei yang bertujuan untuk memperoleh gambar umum tentang karakteristik populasi yang digambarkan oleh sampel. Dan yang keempat adalah data perilaku, di mana memberikan gambaran yang jelas tentang perusahaan Anda dengan mendeskripsikan interaksi dengan klien, mitra, serta aplikasi dan sistem Anda. Yang terakhir adalah riset eksperimen. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anugrah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu ada instrumen riset. Yang pertama, kuesioner. Terdiri dari sekelompok pertanyaan yang diajukan kepada responden berupa pertanyaan tertutup, yaitu mendeskripsikan semua kemungkinan jawaban dan memberikan jawaban yang lebih mudah untuk diinterpretasikan dan dihitung. Pertanyaan terbuka, responden dapat menjawab dengan kata-kata mereka sendiri dan seringkali mengungkapkan cara berpikir seseorang. Yang kedua yaitu pengukuran kualitatif. Teknik riset kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang relatif tidak terstruktur, yang memperbolehkan adanya rentang kemungkinan untuk merespon. Yang ketiga yaitu ada peralatan teknologi. Galvanometer adalah alat yang mengukur minat atau emosi yang timbul akibat paparan.
Selanjutnya yaitu ada rencana sampling. Ada dua, yaitu sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Yang pertama A, sampel probabilitas. Ada sampel acak sederhana, di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan seleksi yang sama. Dan yang kedua, sampel acak tertrafikasi, yaitu populasi dibagi menjadi kelompok yang secara eksklusif memiliki persamaan atau seperti kelompok usai, dan sampel acak diambil dari setiap kelompok. Yang ketiga ada sampel gugus, di mana populasi dibagi menjadi kelompok yang secara eksklusif memiliki persamaan atau seperti blok kotak, dan periset mengambil sampel dari kelompok itu untuk diwawancara. Dan B, sampel non-probabilitas. Yang pertama itu ada sampel mudah, di mana peneliti memilih anggota populasi yang paling mudah diakses. Yang kedua yaitu ada sampel penilaian, di mana peneliti memilih anggota populasi yang memiliki prospek yang baik untuk mendapatkan informasi yang akurat. Yang ketiga ada sampel kuota, di mana penelitian menemukan dan mewawancarai sejumlah orang yang direkomendasikan dalam masing-masing kategori. Perkenalkan, nama saya Cantika Juliana. Di sini saya akan melanjutkan pola-pola pengukuran pemasaran. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah ukuran permintaan, yang kedua kosakata pengukuran permintaan, yang ketiga memperkirakan permintaan saat ini, dan yang keempat memperkirakan permintaan masa depan. Nah, ukuran permintaan di sini yaitu pasar didasarkan pada jumlah pembeli yang mungkin ada untuk suatu penawaran pasar. Ada banyak cara untuk memecah pasar, yaitu 1. Pasar potensial, kedua pasar yang tersedia, ketiga pasar sasaran, dan yang keempat pasar terpenetrasi. Pasar potensial di sini merupakan sekumpulan konsumen yang memiliki tingkat tertentu terhadap
penawaran pasar tersebut. Misalnya, semua orang yang menyatakan berminat untuk membeli semua mobil. Itu merupakan pasar potensial. Nah, yang di sini pasar yang tersedia yaitu sekumpulan konsumen yang memiliki minat, penghasilan, dan akses pada penawaran pasar tertentu. Di sini ada pasar sasaran, yaitu sebuah pasar yang terdiri dari pelanggan potensial dengan kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin mau dan mampu untuk ambil bagian dalam jual beli tersebut. Dan ada pasar terpenetrasi, yaitu sebuah pasar yang sudah memiliki sekelompok individu yang sudah membeli dan menggunakan suatu produk tersebut. Selanjutnya di sini ada kosakata pengukuran permintaan, yaitu konsep utama dalam pengukuran permintaan adalah permintaan pasar dan perusahaan. Yang ke-1 permintaan pasar, yang kedua peramalan pasar, yang ketiga potensi pasar, yang keempat permintaan perusahaan, yang kelima peramalan penjualan perusahaan, yang keenam potensi penjualan perusahaan. Nah, yang di sini ada memperkirakan permintaan saat ini. Metode-metode praktis untuk memperkirakan permintaan pasar saat ini adalah total potensi pasar. Selanjutnya potensi pasar atau suatu wilayah, dan yang terakhir total penjualan industri serta pangsa pasar. Dan yang terakhir adalah memperkirakan permintaan masa depan, yaitu di sebagian besar pasar peramalan yang baik menjadi faktor kunci keberhasilan. Ada 4 untuk mencapai keberhasilan tersebut, yaitu 1 peramalan, yang kedua gabungan pendapatan tenaga penjual, yang ketiga pendapat ahli, yang keempat analisa penjualan masa lalu. Nah, di sini ada contoh pengukuran pemasaran. Di situ ada tabel yang berbentuk brand, atribut performance, dan brand funnel progressor. Di situ kita bisa gunakan untuk mengukur seberapa jauh sih brand yang kita pasarkan. Nah, di situ ada poin-poinnya dari P1 sampai P12. Dan kita bisa memasukkan brand kita untuk dipasarkan, dan kita lihat seberapa jauh sih perbandingan brand kita sama brand yang lain. Itu contoh pengukuran pemasarannya ya. Sekian dari saya.